Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Investor Retail. Sini kita akan membahas sekolah pasar modal level 1. Nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian ya, biar tidak terlalu panjang dan biar tidak menjenuhkan ya. Sekolah pasar modal level 1 nanti dibagi menjadi 4 materi. Yang pertama, investasi di pasar modal. Kedua, efek dan mekanisme perdagangan saham. Yang ketiga, struktur pasar modal Indonesia. Yang keempat, acuan kepemilikan sekuritas. Mengapa perlu investasi ya? Karena inflasi. Ada yang namanya inflasi. Inflasi yaitu suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, atau dengan kata lain merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Nih, sederhananya ya, ini ada chart ini. Nilai mata uang kita itu selalu turun terus, sedangkan tingkat inflasi selalu naik. Bagaimana investasi ya? Investasi ini kalau tepat dan benar, maka bisa mengalahkan inflasi itu sendiri, sehingga mata uang Anda akan terus meningkat ya. Apa itu investasi? Investasi adalah mengelola aset harta sehingga aset harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Kemudian investasi di pasar modal adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Investasi saham itu asetnya ya berupa saham itu, kemudian keuntungannya capital gain dan dividen. Capital gain yaitu selisih harga beli dengan harga jual efek, terus dividen yaitu pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Ini faktor investasi yang sederhana saja. Kita memiliki dana, kita memilih wahana investasi, tentukan tujuan, kemudian jangka waktu, bisa menghasilkan keuntungan, dan memiliki resiko. Tergantung jenis investasi apa yang kita pilih. Menabung versus investasi. Tujuan dari investasi yaitu memperoleh keuntungan. Menabung tujuannya yaitu cuma menyimpan uang ya. Investasi memiliki resiko, sedangkan kalau menabung tidak memiliki resiko ya. Kalau menurut jenis transaksi, investasi transaksinya jual beli, kalau menabung cuma simpan pinjam. Tempat transaksinya kalau investasi saham berarti di pasar modal, kalau menabung di perbankan kebanyakan ya, atau mungkin di celengan-celengan itu. Ini kita lihat selama 9 tahun ke belakang dari data lama ya, 31 Desember 2015. Kalau kita menabung, uang kita itu flat. Ini set. Kemudian ada deposito, returnnya di atas sedikit tabungan. Kemudian ada obligasi negara, returnnya di atas tabungan maupun deposito. Kemudian ada emas ini yang hijau ini nih, hijau emas. Fluktuatif juga emas. Saham lebih fluktuatif juga, tapi kalau secara jangka panjang dengan pemilihan saham yang tepat pasti mengalahkan return investasi yang lainnya. Apa sih pasar modal itu? Pasar modal yaitu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan seperti saham, obligasi, reksadana. Ini pasar modal. Pasar modal itu kalau contoh sederhananya pasar secara umum, kayak pasar-pasar kita belanja di rumah itu ya. Ada perusahaan, ada investor yang membutuhkan untuk pengembangan aset. Keberadaan pasar modal itu memiliki beberapa manfaat ya, diantara sumber pembiayaan ya, sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Kemudian wahana investasi sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Kemudian penyebaran kepemilikan perusahaan
keterbukaan dan profesionalisme. Salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat baik sebagai pelaku maupun sebagai investor. 8 langkah investasi di pasar modal, yaitu pertama, pahami dulu tujuan investasi untuk biaya pendidikan atau dana pensiun, kemudian jangka pendek, menengah atau panjang. Kedua, kenali profil resiko masing-masing, risk averter, moderat, atau risk taker juga. Ketiga, pelajari alternatif investasi, saham, obligasi, reksadana maupun ETF. Keempat, pahami tingkat resiko produk investasi tersebut. Kelima, tentukan batas investasi, disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan profil resiko dari masing-masing ya. Keenam, tentukan strategi investasi. Yang ketujuh, manfaatkan jasa profesional apabila diperlukan. Ini seperti reksadana ya. Yang kedelapan yaitu pertahankan tujuan investasi. Prinsip-prinsip dasar berinvestasi di pasar modal yaitu pergunakan dana lebih atau dana uang dingin lah, uang dingin kita. Yang penting jangan uang panas, uang yang dibutuhkan dalam waktu dekat. Kemudian dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum kita mengambil keputusan berinvestasi. Jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen yang sama. Terus kenali produk perusahaan sekuritas di mana Anda berinvestasi. Kemudian investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Waspada terhadap penipuan investasi ya. Waspada dengan penawaran investasi dengan janji-janji palsu, misalnya pasti untung tinggi dalam jangka pendek. Wah, ini udah banyak yang jadi korban. Kemudian waspada penawaran investasi yang memaksa atau dengan bujuk rayu. Biasanya mereka itu nggak mengaburkan produk investasinya, nggak jelas ya. Mereka itu maksa-maksa untungnya sekian. Kemudian waspada modus investasi dengan replikasi, misalnya investasi berkedok MLM. Kemudian penguncian dana, misalnya uang kita tidak boleh diambil dalam waktu tertentu ya. Keempat, waspada penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas, bisa dicek di izin OJK karena OJK yang berhak mengeluarkan izin perusahaan investasi di Indonesia. Oke, cukup sekian ya, nanti dibahas di part 2. Oke, terima kasih.